Pemirsa, protes menuntut keadilan rasial bagi warga kulit hitam di Portland, Oregon memasuki bulan ketiga. Sempat memanas dan melibatkan pengerahan aparat federal membuat suasana makin mencekam. Bagaimana protes ini berdampak bagi diaspora Indonesia di daerah tersebut? Sekalipun telah mereda, demonstrasi menuntut keadilan rasial masih berlangsung di seluruh penjuru Amerika. Salah satu yang terbesar dan masih terus berjalan adalah di kota Portland, negara bagian Oregon. Sempat memanas dan tak terkendali, aparat federal dikerahkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk membubarkan massa. Selang sebulan, aparat federal tersebut ditarik mengikuti protes berbagai pihak. Pengerahan agen federal bukanlah hal yang lazim dalam menghadapi demonstrasi seperti ini. Kementerian Kehakiman Amerika Serikat akhir Juli lalu memulai investigasi terhadap pengerahan agen federal di Portland dan Washington DC. The U.S. has dropped this subject. This subject isn't it anymore. It's not trending anymore. Black lives isn't trending anymore. But Portland, we didn't give up. We're still here. Memasuki bulan ketiga, para demonstran di Portland mencoba mengembalikan perhatian masyarakat ke pesan demonstrasi, yaitu Black Lives Matter atau hidup warga kulit hitam berharga. Selain keadilan rasial, para demonstran juga menuntut penghentian pendanaan bagi kepolisian Portland. Juni lalu, Dewan Kota telah memotong $15 juta anggaran tahun mendatang bagi kepolisian Portland. Harian The New York Times menyebut angka kematian warga kulit hitam Portland di tangan polisi juga jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah populasinya. Data sensus menunjukkan Portland dengan 71% warganya yang adalah kulit putih merupakan kota dengan populasi di atas 500.000 orang yang paling putih di Amerika Serikat. Diaspora Indonesia yang tinggal di daerah Portland juga terdampak. Hampir 2 bulan ini it's not concern anymore, tapi jadi marah gitu. I'm pissed now gitu. Kenapa gitu? Kok sampai udah apa yang dimau mereka, I don't know gitu. This is America ya kan, freedom of speech gitu ya. It's okay. Tapi untuk sampai kapan protesnya? Di mana aja itu ada racism ada gitu ya. Of course we have to talk about it. Of course we have to solve gitu ya. Tapi untuk defund the police gitu. Defund the police itu untuk daerah yang misalnya daerah orang yang ekonominya higher. That's for them. Namun berbeda dengan apa yang terjadi di pusat kota, demonstrasi di sekitar restoran Fanny Lim berlangsung aman, sekalipun lokasi restoran berada tepat di depan kantor polisi. It's never really like violent or anything that like damaging like neighborhood in general, because our restaurant is more in the residential neighborhood area. Like it was kind of nice and cool to be able to witness and see historical moment right in front of you and in front of your restaurant. And you never know who is mixed in with the crowd and doing things, so that can make you a little bit nervous. But as far as the movement as a whole, they're doing a very good job. Pendekatan agama pun dirasa penting untuk membahas pergolakan sosial di Portland. Saya rasa sangat penting sekali sebagai faith leader maupun dari setiap agama untuk bisa mengambil satu peran yang sangat penting di tempat ini. Di hari-hari ini, di COVID-19 dan demonstrasi ekonomi demikian dan election year, kita memberikan keteduhan. Akhir pekan lalu, demonstrasi di pusat kota Portland berakhir ricuh. Pembubaran paksa dilakukan aparat keamanan lokal Portland. Selain Portland, demonstrasi dengan tuntutan yang sama juga berlangsung di Chicago. Di beberapa wilayah di Chicago, protes berakhir ricuh dan ditunggangi oknum yang melakukan penjarahan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, VOA.